Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Fatika Sari dengan NIM 4022000030 dari kelas Perbankan Syariah B semester 4. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah peradaban Islam dengan dua tema. Yang pertama, peradaban Islam di Madinah dan Perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama yaitu peradaban Islam di Madinah. Sejak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad dan para sahabat selalu berdakwah kepada penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan putus asa. Dakwah kepada orang-orang yang sudah masuk Islam ditujukan untuk melaksanakan hukum-hukum dan ibadah-ibadah ritual. Sedangkan dakwah yang ditujukan bagi orang yang belum masuk Islam bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya, mempelajari serta mengamalkannya. Nabi juga membangun pasar yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Pasar tersebut dibangun dengan tujuan untuk mendidik umat tentang bagaimana ajaran Islam mengatur roda perekonomian dengan begitu adil. Dan pasar saat itu telah merubah sistem pasar Yahudi yang sudah ada pada saat itu. Usaha Nabi yang pertama yaitu dengan membangun masjid dalam membentuk masyarakat Madinah yang digunakan untuk sarana pembinaan umat Islam di bidang akhlak, ibadah, dan akidah. Untuk ibadah seperti sholat, puasa, dan lain-lain. Nabi Muhammad SAW dalam hijrahnya ke Madinah juga mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Ansor adalah kaum yang menerima kedatangan umat Islam di Madinah. Beliau mempersaudarakan agar mereka saling membantu dan mengasihi satu sama lain. Bab yang selanjutnya adalah Perjanjian Hudaibiyah. Nabi Muhammad mengizinkan kaum muslimin mengadakan perjalanan ke Mekah yang bertujuan untuk melaksanakan ibadah haji. Sebanyak 1.000 orang berangkat menuju Mekah dan kaum Quraisy mendengar berita bahwa kaum muslim akan mengadakan perjalanan ke Mekah. Kemudian kaum Quraisy menyiapkan pasukan sekitar 200 orang yang berada di bawah pimpinan Panglima Khalid bin Walid. Nabi kemudian mencari jalan lain untuk menghindari agar tidak bertemu dengan kaum Quraisy. Dan satu-satunya jalan adalah dengan cara berkeliling mengitari pegunungan. Pada akhirnya, rombongan sampai pada suatu daerah yang bernama Hudaibiyah. Kemudian, Nabi mengutus Utsman bin Affan kepada kaum Quraisy. Kesimpulannya adalah hanya memperbolehkan Utsman bin Affan untuk melaksanakan ibadah umroh. Kaum Quraisy percaya bahwa Nabi dan rombongan hanya melaksanakan ibadah umroh dan bukan untuk berperang. Berikut adalah isi perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, diberlakukannya gencatan senjata antara Mekah dengan Madinah selama 10 tahun. Yang kedua, warga Mekah yang menyeberang ke Madinah tanpa seizin walinya harus dikembalikan ke Mekah. Yang ketiga, warga Madinah yang menyeberang ke Mekah tidak boleh kembali ke Madinah. Yang keempat, selain warga Mekah dan Madinah dibebaskan memilih untuk berpihak ke Mekah atau Madinah. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya harus meninggalkan Mekah, tetapi diperbolehkan lagi kembali ke Mekah setahun setelah perjanjian itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.